Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Aisyah Sumber Doa dan seluruh jajarannya, ibu-ibu sekalian, jamaah kajian fikih tarjih PCA Sumberjo yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada sore hari dengan suasana hujan yang cukup lebat, kita masih bisa menyempatkan untuk tetap istiqomah konsisten dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian fikih tarjih di sore hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Insyaallah kita masih mengkaji tentang fikih thaharah, fikih yang berbicara tentang bersuci, yang merupakan putusan Kongres Muhammadiyah di Banjarmasin tanggalnya 15 sampai 22 Juli 1935 ya. Kalau yang ada di HPT jenengan kan ada gambarnya kayak gini. Di dalam kitab Thaharah, putusan Kongres Muhammadiyah ke-24 di Banjarmasin 1935, isinya yang pertama kaifiyatul wudu, tata cara berwudu. Insyaallah sudah kita kaji. Kemudian al-hadatsu, hadas, bicara tentang nawaqidul wudu, hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Ini juga sudah. Kemudian at-tayammumu, yaitu bersuci dengan media debu sebagai badalul wudu'i wal ghusli, pengganti wudu dan juga mandi. Ini sudah kita kaji. Sehingga yang belum kita kaji itu masih ada 3 topik, yaitu masul khufain. Ada 4 ya. Masul khufain, mengusap kedua khuf atau sepatu. Ini badalu ghusli rijlaini fil wudu, sebagai pengganti membasuh atau mencuci kedua kaki saat wudu. Jadi kakinya itu tidak dibasuh tapi cukup diusap. Itu namanya masul khufain. Kalau Kiai Jawa maknani ngusap stiwel. Stiwel. Sekarang kaos sepatu dulu itu nggak tahu, di kitab-kitab pegon itu nek maknani stiwel gitu. Sekarang jadi kaos kaki gitu, kaos kaki merek gitu namanya stiwel ya. Artinya itu menutupi kedua mata kaki ya. Kalau iya berarti bisa, kalau iya bisa. Kan nanti masul khufain itu nggak harus sepatu, termasuk kaos kaki boleh, tapi asal menutupi kedua mata kaki. Nggak boleh, sandal nggak boleh, kecuali sandal yang menutupi kedua.
Kalau tidak menutupi mata kaki nggak bisa. Ya, yang penting mau sepatu, mau sandal, mau kaos kaki, yang penting menutupi kedua mata kaki. Belum kita bahas, tapi sudah punya gambarannya. Terus izalatun najasah, menghilangkan najis. Yang terakhir istinja. Ini istinja juga belum kita bahas. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah kita mulai mandi atau mengusap kedua khuf. Tadi sudah ditanyakan. Mandi dulu aja ya. Nah, mandi dulu. Mandi di HPT jenengan ada di halaman 49. Betul ya? Ini milik saya warnanya gini, tapi kayaknya sama itu. Yang satunya beda. Saya yang biasa saya bawa itu halamannya beda. 48 ada judul Al-Ghuslu, yaitu apa? Mandi. Jadi di HPT kita ada judul Al-Hadatsu, hadas. Hadas itu sebenarnya bicara hadas kecil. Bicara tentang apa? Nawaqidul wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu. Kalau al-ghusla ini berarti bicara hadas besar. Hadas kan terbagi menjadi dua ya. Hadas itu sifat. Beda dengan najis. Kalau najis itu ada fisiknya. Tapi kalau hadas itu sifat. Maksudnya apa? Sifatun qaimatun bil badan, sifat yang melekat di dalam badan, yamna sihatas shalah, yang menghalangi seseorang sah untuk melakukan salat. Kayak kita misalnya kentut, kita disebut muhdits, orang yang berhadas. Tapi kentut itu kan nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Misalnya maksudnya jenengan saya nggak tahu kentut atau enggak gitu. Kan saya nggak tahu. Tapi kalau najis itu biasanya kelihatan. Sehingga hadas itu sifat yang ada dalam badan yang menghalangi seseorang melakukan sholat. Sebagaimana dalam hadis, Allahu la yaqbalu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Allah tidak menerima sholat seseorang di antara kamu apabila berhadas sampai apa? Berwudu. Dan hadas dibagi menjadi dua. Ada hadas kecil, itu ma'aujaba al-wudu'a, yang mewajibkan wudu. Apa saja sudah kita kaji. Segala sesuatu yang keluar dari salah satu dari dua jalan. Jalan depan itu disebut kubul, jalan belakang dubur. Yang kedua, menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak ada penghalangnya. Yang ketiga, tidur. Tidurnya disyaratkan apa? Muttaji'an, berbaring. Apakah cukup berbaring? Tidak, harus nauman tsaqilan. Tidur yang nyenyak, sehingga tidur dalam posisi duduk, dalam posisi berdiri, dalam posisi apa? Tapi kalau bersandar itu sebagian ulama tetap bilang batal. Karena kalau bersandar itu nyenyak biasanya. Nyenyak atau enggak? Nyenyak itu. Tapi kalau jenengan duduknya kayak jenengan sekarang, itu tidur enggak nyenyak. Makanya nih bapak-bapak itu dengerin khutbah itu, kadang-kadang yang geblak gitu. Tapi geblaknya gak tahu geblak blek gitu. Mesti dia ada bisa nyangga gitu. Kenapa? Karena enggak nyenyak gitu. Enggak nyenyak kan? Di hadis yang kemarin kita sudah kaji, kenapa kok wudu itu batal bagi orang yang tidur berbaring? Karena kalau berbaring itu istarkhat
mafasiluhu, semua sendinya itu ikut istirahat. Tapi kalau duduk itu sebagian sendi kita masih berfungsi. Makanya kalau jenengan kayak sekarang tidur itu pasti nek ngeblak gak iso. Cik iso jagang gitu. Yang sering bapak-bapaknya begitu kalau khutbah Jumat itu dengerin khutbah ya nek sing ngeblak bareng. Tapi ngeblaknya gak sampai blek, paling ya mau gini jagang gitu. Koleng bu ya. Hilang keseimbangan ya. Nah itu yang mewajibkan hadas kecil. Berarti orang yang mengalami hal-hal yang kita sebutkan tadi, keluar dari salah satu dua jalan, baik jalan depan maupun jalan belakang, menyentuh kemaluan, tidur dengan berbaring, kemudian tidurnya nyenyak, itu mewajibkan apa? Wudu. Dan sudah kita kaji, ini letak perbedaan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi tentang menyentuh perempuan. Batal atau enggak? Dalam mazhab Syafi'i batal. Kalau mazhab Hanafi tidak. Di Indonesia menjadi perbedaan bu. Di NU karena mengikuti mazhab Syafi'i batal menyentuh perempuan, termasuk suami menyentuh istri atau jenengan menyentuh suami itu batal kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam pandangan tarjih, dan kebetulan pandangan tarjih itu sama dengan mazhab Hanafi, berarti tidak batal. Karena dipahami aula mastumun nisa, maksudnya itu bukan menyentuh secara literal, tapi menyentuh secara metaforis. Bukan maknanya hakiki, tapi majazi. Maksudnya melakukan hubungan suami istri. Itu pandangannya mazhab Hanafi dan juga Muhammadiyah. Dan itu diperkuat oleh hadis Aisyah yang sudah kita kaji. Diceritakan bahwasanya Aisyah itu bilang faqadtu Rasulullah lailatan minal firash. Saya kehilangan Rasulullah suatu malam dari tempat tidur. Faltamastuhu, maka dicari bu. Kehilangan suami dari tempat tidur itu dicari. Ini Aisyah menunjukkan istri yang apa? Setia. Aja sampai bojone ceblok ning isor longan bu. Tahu baru ketika bangun itu nggak boleh itu. Berarti nggak mencontoh Aisyah itu. Fawadhtu, maka kata Aisyah, saya meletakkan di tanganku ala batini qadamai, atas kedua telapak kakinya Rasulullah. Maksudnya ketika itu Rasulullah sedang apa? Sedang sholat. Berarti Rasulullah sholat sujud disentuh Aisyah, sehingga kita pahami tidak membatalkan wudu. Tapi di sini Rasulullahnya yang tahajud, Aisyah istri yang tidur. Kalau jenengan kebalik atau dua-duanya enggak? Kata bapak-bapaknya itu kebalik itu. Sing tahajud malah istri saya tuh satu tuh. Bukan saya. Kan menunjukkan dari hadis ini bahwasanya menyentuh itu tidak membatalkan. Itu yang dipahami oleh majelis tarjih juga biasanya diyakini oleh orang-orang Muhammadiyah. Kita sekarang bicara tentang al-ghuslu. Ghuslu tadi apa? Mandi. Berarti mandi ini mengangkat hadas besar. Mengangkat apa? Hadas besar. Hadas besar itu juga disebut juga junub. Disebut juga apa? Junub. Dalam Al-Qur'an dikatakan wa in kuntum junuban apa? Fattahharu. Kalau engkau junub maka mandilah. Nah, kita coba kaji ya. Apa saja yang menyebabkan? Tapi sebelumnya ya, saya pakai slide saya aja. Lupa saya kalau bikin slide ini. Nah, ini ya. Kita awali dari tuntunan mandi menurut Al-Qur'an. Ayatnya itu. Wa in kuntum junuban
fattoharu. Dan jika kamu dalam keadaan junub maka mandilah. Berarti perintah untuk mandi. Hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Gak boleh kayak orang Jawa mandine apa Bu? Kalau tanggal 10 Syuro maling wae kuwate aduse cuma sasi Syuro. Wa in kuntum junuban fattoharu. Ini perintah mandi di dalam Al-Qur'an. Terus apa yang disebut dengan mandi? Mandi itu secara lughatan, secara etimologi menuangkan air pada sesuatu. Itu yang disebut apa? Mandi. Makanya medianya air. Secara syar'an atau terminologi yang disebut mandi itu at-ta'abbud ilallah, melakukan ibadah ini. Sehingga kita istilahkan mandi wajib atau mandi apa? Jenabat. Terus mandi apa lagi? Mandi besar. Karena di Indonesia itu ada mandi kecil, mandi besar. Bedanya apa? Nek mandi kecil itu kepalanya enggak dibasuh atau enggak dikenai air biasanya. Nek mandi besar itu ya semua badan kena air. Dengan cara menuangkan air ke seluruh tubuh sesuai dengan tuntunan syarak. Sesuai dengan tuntunan apa? Syarak. Itu yang disebut mandi. Tapi kalau orang ke kolam langsung terjun gitu, ke bawah, naik, mandi atau enggak? Disebut mandi atau enggak? Atau ke sungai langsung salto gitu. Itu mandi, tapi ya selama dia membasuh semua badannya itu disebut mandi, tapi tentu harus memperhatikan kaifiahnya. Yang paling penting Bu ya, selama ini kalau kita mandi ya, tapi apakah mandi kita sesuai dengan syar'i? Itu mungkin jarang di antara kita. Pokoknya anggar mandi ya gebiar-gebiur, sementing semua kena air ya, tanpa memperhatikan bagaimana sunnahnya mandi. Tapi sebelum kita bicara kaifiah, kita awali dulu hal-hal yang mewajibkan mandi. Di APT kita dikatakan idza ajnabta bi khurujil mani. Kalau engkau berjinabat karena mengeluarkan air mani. Jadi keluar air mani, sperma itu mewajibkan mandi. Ya, bisa melakukan hubungan suami istri, mimpi juga iya, ataupun yang lainnya. Mohon maaf ini. Misalnya onani itu juga wajibkan apa? Mandi. Yang penting keluar sperma. Yang kedua itu iltiqa khitanain, bertemunya kedua alat persunatan. Maksudnya meskipun belum nggak sampai keluar itu, karena kalau sudah ketemu dua alat persunatan khitanain, sehingga dalam fikih itu Bu diperdebatkan wanita itu disunat atau tidak. Tapi kalau di Bojonegoro, di Jawa Timur itu tidak. Tapi di Jawa Tengah, di sebagian Jogja itu, ketika saya pernah hidup di Jogja itu ya, itu teman saya dosen gitu. Dia cerita, Ustaz, anak saya itu juga saya sunat gitu. Cumanya saya nggak membayangkan bagaimana itu. Ya. Dan dalam mazhab Syafi'i wanita itu juga disunat. Tapi dalam pandangan WHO gitu, WHO itu katanya sunat wanita itu tidak baik gitu. Sehingga kalau fatwa majelis tarjih, karena kajian WHO mengatakan sunat wanita itu tidak baik, maka sunat wanita itu tidak dianjurkan. Meskipun di beberapa daerah ya masih ada sunat apa? Wanita. Iltiqa khitanain, maksudnya kalau ada dua alat persunatan ketemu, meskipun tidak mengeluarkan mani, itu tidak mewajibkan mandi.
Terus au aradta hudural jumu'ah, atau hendak menghadiri sholat Jumat, saya kasih warna merah. Tapi kalau jenengan nggak punya problem ya, karena wanita itu kan jenengan nggak ikut sholat Jumat, yang problem bapak-bapaknya. Ini hukumnya wajib atau sunnah itu? Kalau kita jawab sunnah, Bu, memang dalam madzhab Syafi'i sunnah. Di dalam HPT itu diletakkan mandi untuk sholat Jumat, itu dibarengkan dengan mandi karena keluar mani, mandi karena apa? Ketemunya dua alat persunatan, kan semuanya kan wajib gitu. Sehingga mandi sholat Jumat itu wajib atau sunnah, seolah-olah mengarah ke mana? Wajib. Seolah-olah mengarah mana apa? Wajib. Seolah-olah. Sehingga ada yang memahami dalam pandangan majelis tarjih, mandi untuk sholat Jumat itu wajib. Tapi ini kadang berat, Bu, kadang berat. Tapi kalau kita kerja itu hari Jumat ya, ini kalau bapak-bapaknya, kalau jenengan perempuan ikut sholat Jumat ya tetap sunnah mandi. Itu mandinya sebelum berangkat kerja. Kalau kerja. Tapi mandi sebelum kerja jam 6 itu dengan mandi menjelang sholat Jumat, mana yang lebih baik? Menjelang. Kenapa? Karena fungsi mandi itu menghilangkan bau badan. Nek mandinya jam 6, Bu, bau badan lagi kan gitu. Fungsinya kan itu. Sehingga lebih baik yang mendekati sholat Jumat. Tapi kalau kita kerja, apakah memungkinkan? Belum tentu kok. Nanti di sekolah, di rumah sakit itu kan nanti jedinge bek gitu. Antri karena apa? Nah, karena susah untuk dilakukan, maka ketika sebelum berangkat kerja. Nah, terus berikutnya, selesai dari haid, menstruasi ini yang khusus apa? Perempuan. Kemudian habis nifas. Nifas itu darah melahirkan. Jadi ada 5 yang wajib, yang mewajibkan seorang mandi besar. Tapi yang nomor 3 itu diperdebatkan. Tapi kayaknya itu majelis tarjih berpandangan mandi Jumat itu hukumnya wajib, Bu. Ini loh, maksudnya nggak, kenapa kok kita katakan wajib? Karena diletakkan di antara hal-hal yang wajib. Analisa, ini analisa, nggak ada di HPT kita nggak diterangkan itu wajib atau sunnah. Tapi masalahnya itu loh, au arota, au itu atau or bahasa Inggrisnya. Maksudnya apa? Atau, berarti kalau atau kan sebelumnya kan juga sama, ada konjungtor atau conjunction, yaitu au atau. Tapi yang menarik gini, nah makanya tadi saya jelaskan tadi, kenapa kok saya tandai merah, karena ini ada perdebatan wajib atau sunnah gitu loh. Tapi seolah-olah HPT kita itu kayak bilang wajib gitu. Seolah-olah bilang apa wajib, karena nanti dalilnya idza arada ahadukum ayyatiyal jumu'ah falyaghtasil. Apabila seorang di antara kamu hendak mendatangi sholat Jumat, falyaghtasil, hendaklah dia mandi. Falyaghtasil itu fi'il apa, Bu? Pernah belajar apa? Ada fi'il mudhari dimasuki lamun amri, itu menjazmkan, mensukun. Itu artinya maknanya imperatif, menunjukkan arti perintah. Kalau hukum asal perintah yaitu wajib, berarti seseorang ketika mau mendatangi sholat Jumat hukumnya wajib
mandi. Tapi pemahaman ini nanti juga memunculkan problem. Karena bisa jadi bagi laki-laki, kalau perempuan nggak punya problem ya, itu nggak sempat mandi, berarti lah dosa kan. Nah, apalagi di perjalanan ya. Tapi kalau kita lihat dalam Bulughul Maram ya, yang pertama hadis Abi Sa'id, Rasulullah bersabda, "Ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin." Mandi Jumat itu wajib ala kulli muhtalimin, atas setiap orang yang balik. Artinya kalau orang itu balik mau mendatangi sholat Jumat, hukumnya wajib mandi. Coba, wajibun, bukan sunatun, wajibun. Ghuslul jumu'ati apa? Wajibun ala kulli muhtalimin. Tapi di hadis Samurah ibn Jundub, Rasulullah bersabda, wa man igtasala fal ghuslu afdalu. Coba, wa man igtasala, wa man lan utawi sapane wong igtasala sing adus sapa man, fal ghuslu mongko utawi adus iku afdalu luweh utama. Berarti apa? Wajib atau enggak? Enggak. Kenapa? Karena kalau sesuatu dibilang lebih utama, itu ada dua hal yang dibandingkan. Intinya Rasulullah nggak boleh membandingkan hal yang dosa dengan hal yang tidak dosa, nggak boleh. Berarti kalau dibilang fal ghuslu afdalu, boleh mandi, boleh tidak, tapi yang lebih utama mandi. Itu pemahamannya semacam, berarti wajib atau enggak? Tidak gitu. Ya kayak gini Bu, kayak gini. Kok jenengan jadi ahli fikih itu. Habis ngaji jadi ahli fikih, ahli fikih gitu. Salat jamaah itu wajib atau enggak? Jenengan langsung disimpulkan tidak. Coba hadisnya, Rasulullah bilang. Hadisnya banyak, tapi kesimpulannya gini. Rasulullah punya keinginan untuk mendatangi rumah-rumah orang yang enggak ikut sholat jamaah, bawa pasukannya bawa kayu bakar. Rumahnya apa? Dibakar. Padahal membakar rumah orang lain itu dosa atau enggak? Dosa. Tapi kok Rasulullah punya niat semacam itu? Nah, karena dianggap sholat jamaah itu wajib, sehingga mendatangi sholat jamaah itu seolah-olah lebih penting daripada apa Bu? Sholat ya. Maksudnya wajib gitu. Sampai Rasulullah kok ingin membakar, padahal membakar rumah itu hukumnya dosa. Yang kedua, hadis Abdullah ibn Ummi Maktum. Abdullah ibn Ummi Maktum itu kan sahabat yang apa Bu? Yang buta. Jangan harus mulai ingat-ingat nama sahabat kan. Abu Hurairah suka kucing gitu. Kan kemarin sudah kita kaji kan. Bapaknya kucing apa? Abu Hurairah. Kalau jenengan suka kucing, sanadnya ke Abu Hurairah. Aisyah, cirinya apa Bu? Sahabiah yang sangat cerdas, tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika berada di rumah. Sahabat yang laki-laki itu nggak tahu saksi kuncinya siapa? Aisyah. Tadi bercerita sholat malam, itu nggak mungkin sahabat yang lain tahu gitu. Soalnya kan Aisyah istrinya. Tidak semua sahabat itu bisa mengikuti Nabi, terutama hal-hal yang privasi yang ada di rumah. Yang bisa menceritakan siapa? Aisyah. Dan kemudian Abdullah ibn Ummi Maktum itu sahabat meskipun dia difabel ya, punya kekurangan yaitu nggak bisa melihat, tapi dia perannya luar biasa. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Anja'ahul a'ma itu siapa? Abdullah ibn Ummi Maktum. Itu yang menjadi sebab turunnya ayat apa? Abasa. Terus Abdullah ibn Ummi Maktum juga seorang muadzin. Muadzinnya Rasulullah ketika sholat apa? Subuh gitu.
Jadi di sholat subuh itu Rasulullah punya dua muadzin. Muadzin pertama Bilal ibn Abi Rabah, yang kedua siapa? Abdullah ibn Umi Maktum. Abdullah ibn Umi Maktum ketika dia bertanya kepada Rasulullah, minta supaya diizinkan untuk tidak melakukan apa? Sholat jamaah, karena dia sudah tua, nggak ada yang menuntun untuk mendatangi masjid. Ya Rasulullah, laisa li qaidun yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, saya ini orang yang buta, nggak ada yang menuntun saya ke masjid gitu. Minta apa? Diberi keringanan supaya bisa menunaikan sholat jamaah ikut sholat di rumah. Sama Rasulullah dibiarkan, boleh. Tapi ketika dia mau pergi, Rasulullah bertanya, hal tasma'un nida, apakah kamu masih mendengar adzan? Jawabannya apa? Naam, iya ya Rasulullah. Fa'ajib, kalau gitu penuhi datangi adzan. Orang yang buta saja, padahal nggak punya guide yang menuntun dia ke masjid, itu tetap suruh apa? Mendatangi. Tapi Bu, untungnya hadis-hadis yang seolah-olah mewajibkan itu ditolong hadis yang jenengan pasti pernah dengar atau hafal. Apa? Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isyrina darajah. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan berapa pahala? 27 derajat. Sekarang Rasulullah melakukan perbandingan. Bahasa Inggris ada degree of comparison itu ya, atau superlatif apalah itu, lupa dulu belajar ya. Nah, ada perbandingan. Ketika Rasulullah membandingkan dua hal, berarti dua-duanya boleh. Sholat sendirian boleh, sholat berjamaah boleh. Yang membedakan apa? Yang membedakan apa? Pahalanya, nilai pahalanya. Berarti kesimpulannya sholat jamaah itu wajib atau enggak? Sing mau kok jenengan wajib? Sunnah muakkadah itu. Ya kayak sekarang gini, Rasulullah bilang, wa man igtasala fal ghuslu afdalu. Siapa yang mandi Jumat, maka mandi itu lebih utama. Berarti boleh mandi, boleh tidak. Yang menentukan apa? Yang membedakan apa? Keutamaannya. Kalau Rasulullah bilang sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isyrina darajah, sholat jamaah boleh, sholat sendirian boleh. Yang membedakan apa? Pahalanya. Itu ya. Maksudnya tidak sampai wajib. Tapi bukan berarti kita gampangkan, siji banding 27 itu juga bedanya kan jauh kan. Nih jenengan kok 27 kok enggak 100 derajat saja? Kok 27 derajat? Gimana itu jawabannya? Apa Bu? Kenapa kok 27? 1 banding 27. Kenapa enggak 1 banding 100? Kenapa? Yang jelas itu Rasulullah tidak bicara bilangan matematika, hanya menjelaskan keutamaan gitu ya. Jadi kesimpulannya mandi Jumat itu tidak wajib, sunnah muakkadah, meskipun kayaknya majelis tarjih berpandangan hukumnya apa? Wajib. Kita awali ya. Yang pertama, yang mewajibkan mandi yaitu keluar air mani atau sperma. Sebagaimana di dalam hadisnya ya, Rasulullah bersabda, al-ma'u minal ma'. Al-ma'u itu air ya. Minal ma' sebab air. Maksudnya air yang pertama itu air mandi. Orang mandi itu disebabkan air. Air yang kedua apa? Air sperma. Berarti keluarnya sperma mewajibkan mandi. Apakah ini hanya berlaku untuk laki-laki? Jawabannya tidak. Perempuan juga iya.
sebagaimana hadis Ummu Salamah bahwasanya Ummu Sulaim yaitu istrinya Abi Thalhah, dia bertanya kepada Rasulullah karena malu kan, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq, ya Rasulullah, itu sesungguhnya Allah enggak malu terhadap kebenaran. Ya kayak kita ngaji tuh Bu, sebenarnya kan kita ngomong gitu, tapi ini masalahnya ngaji gitu. Beda dengan cangkruan. Kalau cangkruan ya enggak boleh loh, laki-laki sama perempuan kok ngomong gini kan. Sebagaimana tadi Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah enggak malu terhadap kebenaran. Fahal 'alal mar'ati al-ghuslu idza ihtalamat, apakah wanita itu wajib mandi kalau dia mimpi basah? Perempuan mimpi gitu, wajib mandi atau enggak? Oh, belum dijawab. Maksudnya sebagaimana yang dialami laki-laki mimpi basah waktu malam mimpi. Perempuan juga ya gitu. Kata Rasulullah, na'am ya idza ra'atil ma', apabila dia melihat air. Sehingga orang mimpi basah itu wajib mandi ketika dia mendapatkan air. Tapi ini loh, tadi malam kok kayak mimpi basah ya. Ini mohon maaf ya. Tapi kok enggak ada airnya, itu enggak wajib mandi. Kenapa? Bisa jadi jenengan mimpi, mimpi saja tapi tidak basah. Jadi mimpi basah itu wajib mandi ketika yakin jenengan mengeluarkan air. Bisa jadi kan hanya mimpi saja. Jelas ya? Oke, yang kedua, bertemunya kedua persunatan, baik keluar air mani atau tidak. Pokoknya kalau suami istri itu ketemu dua alat persunatan itu, meskipun nggak keluar mani, tetap wajib mandi, tetap wajib mandi. Awal-awalnya itu kalau keluar mani itu, tapi berikutnya tidak. Sehingga Rasulullah bilang, idza jalasa baina syu'abihal arba, kalau seseorang laki-laki perempuan itulah itu, faqad wajib alil ghuslu, wajib baginya apa? Mandi, meskipun tidak mengeluarkan air mani. Jadi enggak harus mengeluarkan air mani. Terus berikutnya, selesai haid, menstruasi atau nifas. Nah ini penting Bu, ini khusus jenengan. Menstruasi itu kan darah yang biasa keluar dari wanita, menunjukkan wanita itu masih usia produktif, belum menopause itu. Keluarnya tiap bulan. Makanya nek bahasane wong-wong itu apa Bu? Duwe tamu gitu. Di tamu. Nah, haid itu normalnya darahnya tuh bisa 6, bisa 7, bisa 6. Maksudnya bisa 7 hari, bisa 6 hari. Ya nanti bagaimana kalau lebih? Itu butuh topik khusus. Insya Allah nanti kita bahas ya. Tapi secara umum wanita itu ya kalau enggak 7 ya 6 hari. Punya kebiasaan yang beda-beda. Ini penting Bu. Nah kan nanti penting di sini. Maksudnya nanti ada topik khusus ya. Maksudnya kadang-kadang kan kita enggak tahu itu. Yang jelas dengan sudah kata Nabi kan, fa innahu, bagaimana darah haid? Fa innahu aswadu yu'rafu, darah haid itu warnanya hitam. Tapi jangan dibantah dulu Bu, saya tahu jenengan warnanya tidak harus hitam, banyak itu. Ada yang kuning, ada pinknya merah. Tapi pasti jenengan tahu, sudah bisa mengidentifikasi, apalagi di usia jenengan itu bukan pemula gitu. Sudah pengalaman gitu.
Nah kalau pengalaman itu disebut dia zatul adah, wanita yang sudah punya kebiasaan. Dia tahu sudah berpengalaman ini darah haid, ini tidak. Masa haidnya sudah tahu. Saya 6 hari, yang satu biasanya saya 7 hari, yang satu bisa kurang. Nah, dia berpedoman pada kebiasaannya. Itu yang dijadikan pedoman. Kalau keluar dari kebiasaannya nanti disebut istihadah. Istihadah itu hukumnya dia sama dengan wanita yang suci meskipun darahnya itu tetap mengalir. Dia kalau sudah melebihi masa kebiasaan mandi di sini. Mandi sebagaimana perintah ini loh. Wa idza adbarat faghtasli. Coba hadisnya ya. Ini menceritakan Fatimah binti Abi Hubesh. Ini tokohnya jenengan. Fatimah binti Abi Hubesh itu wanita yang suka istihadah. Siapa namanya? Fatimah binti Abi Hubeshin. Di HPT jenengan halaman berapa ya? Halaman 65. Ada 65 itu. Halaman 65 ya. Fatimah binti Abi Hubeshin itu wanita yang suka istihadah. Fasalat Nabiya, dia bertanya kepada Nabi. Faqala, maka Nabi menjawab, dzalika irqun, itu adalah penyakit. Walaysat bil haidati, itu bukan haid. Fa idza aqbalatil haidatu fada'i shalah. Kalau masa haid itu datang maka tinggalkanlah salat. Maksudnya wanita yang haid, Bu ya. Saya kan wanita solehah, meskipun haid ya tetap sholat, tetap puasa. Atau itu kebalikannya, Bu ya. Kadang-kadang wanita itu haid malah senang punya apa? Punya keringanan untuk tidak sholat. Enggak, haid itu mani itu penghalang. Artinya sesuatu yang menghalangi sahnya sholat. Kalau wanita haid dia bilang, usah wanita solihah, tetap sholat, tetap puasa. Ya sholat dan puasanya enggak sah itu. Meskipun niatnya ikhlas itu, tetap enggak sah, Bu ya. Fada'is sholah, maka tinggalkan apa? Sholat. Wa idza adbarat, kalau masa haid itu sudah selesai, faghtasili, mandi, fasoli, dan sholat. Berarti Fatimah binti Abi Hubesh itu punya darah yang disebut istihadah melebihi darah kebiasaan. Kata Rasulullah apa? Kalau biasanya kan 6 atau 7 hari, kalau melebihi itu ya berarti faghtasili, suruh mandi terus fasoli. Tapi masalahnya darahnya kan tetap keluar. Kata Nabi kalau mau sholat dibersihin, terus wudhu tiap mau sholat. Tapi kalau keluar waktu sholat tidak apa-apa, bukan berarti batal, Bu. Nek misalnya jenengan hukumi batal ya ora sida sholat. Tapi ketika sudah melebihi darah kebiasaan, mandi wajib. Setelah itu tidak perlu mandi, cukup dibersih. Cukup apa? Dibersih, disucikan pakai pembalut itu dan seterusnya ya. Meskipun nanti netes, tetap apa? Sholatnya sah, tidak membatalkan. Karena itu apa? Istihadah. Tapi mungkin nanti ada topik khusus ya, biar soalnya rata-rata wanita itu belum paham. Kayak keputihan itu bagaimana ya, kan kadang bingung gitu. Ya persoalannya gini, Bu, itu dia sudah besar mau ngaji kayak gini juga malu gitu. Suaminya nggak bisa menjelaskan, akhirnya repot gitu.
Dia mau tanya, Ustadznya kebetulan yang ahli juga laki-laki, kan juga malu. Biasanya gitu problem yang saya temui. Berarti intinya kalau wanita darah haidnya itu berhenti wajib mandi itu, wajib mandi yang kita bahas. Wajib mandi. Yang berikutnya ketika nifas itu berhenti wajib apa? Mandi. Nifas itu maksimal, itu yang penting ya. Nifas itu kan darah yang keluar setelah melahirkan. Maksimal itu 40 hari. Setelah lebih dari 40 disebut istihadah. Maksudnya masih 40 atau belum? Ya. Itu di masa kebiasaan enggak? Enggak sebentar. Keluarnya darah itu di masa jenengan kebiasaan haid dulu. Tanggalnya. Enggak, kan biasanya kan gini Bu, tiap bulan kan tahu toh, di awal bulan, di tengah atau di akhir. Nah, kalau berubah itu kemungkinan istihadah juga bisa. Karena dia apa? Karena dia keluarnya itu ya. Sudah 40 ya? Nah, makanya gini Bu, patokannya gini ya. Maksimal 40. Selapan itu 36 hari tuh Bu. Masih kurang 4 hari. Ya kan selapan kan 36 loh. Jadi patokannya 40 hari. Berarti kalau jenengan selapan kok masih itu 4 hari itu keluar, itu masih kok istihadah, masih nifas, belum 40. Tapi kalau sudah 41 seterusnya itu istihadah. Meskipun saya tahu kalau mazhab Syafi'i dia bilang 60, tapi kebanyakan ulama termasuk tarjih itu hanya penelitian Imam Syafi'i. Mungkin kayak jenengan, saya nggak tahu ya, nanti misalnya ada yang lebih 40 itu masih keluar gitu. Keluar terus 60 hari masih keluar terus. Itu kata Imam Syafi'i maksimal 60. Tapi di dalam hadisnya para wanita sahabiah di zaman Nabi itu habis melahirkan ya nunggu, maksudnya dia enggak sholat itu selama 40 hari. Di hadisnya semacam itu. Terus gini, itu maksimal, tapi di masyarakat kasus yang saya pernah temukan itu gini, dia 30 hari sudah bersih. Biasanya enggak tuh, 30 meskipun bersih kan belum ada 40 hari. Atau mungkin bahasanya jenengan orang kena selapan jek 6 dino. Berarti kalau sudah bersih 30 hari ya dihukumi bersih. Tapi nanti di hari ke-32 misalnya keluar. Berarti kalau keluar ya dianggap dianggap nifas karena masih di waktunya. Gini Bu, misalnya biar mudah ya, 15 hari gitu, sudah bersih. Bagaimana cara mengetahui bersihnya? Dengan lebih tahu lah. Itunya dikasih kapas gitu. Kalau diambil itu, kalau sudah nggak ada apa-apa itu berarti bersih gitu. Misalnya 15 hari sudah bersih, sampai 20 hari masih bersih, tapi berikutnya keluar lagi, disebut nifas atau enggak? Disebut nifas. Kenapa? Masih dalam 40
hari. Berarti jenengan ya tetap bersihkan, nanti ya tetap dibersihkan. Berarti pas keluar ya tetap nggak sholat gitu. Tapi kemudian misalnya bersih lagi, sholat, ternyata keluar lagi, ya nggak sholat selama 40 hari. Tapi kalau sudah lebih 40 hari, kadang bersih, kadang enggak, kadang bersih, kadang enggak, itu berarti apa? Istihadah. Itu istihadah. Itu ya. Itu mungkin nanti kita kaji secara khusus, Bu.